Saya Malsini Sabrina dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping saya mengenai belajar sebagai proses. Nah teman-teman, sebenarnya belajar itu ada berbagai jenisnya. Di antaranya adalah belajar sebagai tujuan, belajar sebagai alat, belajar sebagai proses, dan juga belajar sebagai produk. Nah, belajar sebagai tujuan ini contohnya adalah kita belajar dengan tujuan untuk menjadi kaya atau belajar dengan tujuan untuk menjadi pintar. Substansinya adalah jika kita tidak bisa mencapai tujuan dari yang kita inginkan itu, maka kita akan mengalami penurunan drastis dan kita akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh tujuan kita tadi. Sedangkan belajar sebagai alat ini seperti menggunakan belajar untuk memperoleh kekuasaan, memperoleh popularitas, dan lain sebagainya. Kita tidak membahas lebih lanjut mengenai jenis belajar yang lainnya. Kita hanya fokus belajar mengenai belajar sebagai proses menurut Marzano. Nah, belajar sebagai proses menurut Marzano ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta peserta didik mampu berpikir secara kritis dan peserta didik cerdas. Selanjutnya juga peserta didik terbiasa dengan pendekatan saintifik untuk pemenuhan sumber daya manusia pada abad 21 dan generasi Z ini. Adapun dimensi dari belajar sebagai proses menurut Marzano ini adalah memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, mengembangkan sikap dan perspektif positif, mengembangkan sikap produktif, memperluas dan menghasilkan pengetahuan, dan belajar secara bermakna. Nah, untuk dimensi-dimensi dari belajar sebagai proses ini, kita akan membahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah elemen pembelajaran di era modern ini. Di antaranya adalah TPACK. Nah, apa sih TPACK itu? Nah, TPACK ini adalah Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Selanjutnya adalah kompetensi abad 21 atau 21st Century Competencies. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Lawan dari higher adalah Low Order Thinking Skills. Nah, dalam belajar sebagai proses ini ada yang bernama taksonomi Bloom. Di antaranya adalah tingkatan-tingkatan pencapaian yang harus dilakukan oleh peserta didik dari C1 sampai ke C6 menurut Bloom, dan juga taksonomi menurut Anderson. Nanti kita akan menjelaskan mengenai perbedaan taksonomi Bloom dan taksonomi dari Anderson. Oke, sekarang kita akan membahas dimensi belajar sebagai proses dalam memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan, di mana kemampuan guru ini sebagai center dari pembelajaran, di mana guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, inspiratif, dan juga memotivasi peserta didik, sehingga nantinya peserta didik memperoleh pengetahuan yang layak dan dapat bersaing dan memenuhi kecakupan pada abad 21 ini. Selanjutnya adalah sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Sebenarnya ada dua sarana yang dapat mengembangkan sikap positif siswa ini, diantaranya adalah sarana dari eksternal dan sarana dari internal. Nah, dari eksternal sendiri ini adalah iklim akademik, di mana iklim akademik ini adalah suasana akademis siswa. Terus ada juga tugas yang efektif, di mana guru-guru harus bisa memberikan tugas-tugas yang efektif, yang bermanfaat, dan tentunya bisa mengembangkan potensi siswa. Faktor internalnya adalah siswa merasa diterima, baik itu oleh guru maupun teman-teman sejawatnya. Yang terakhir adalah siswa merasa aman dan nyaman berada di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Nah, di mana siswa dituntut untuk bisa comparing atau membandingkan antara
satu subjek dengan subjek lainnya dan mengklasifikasikan berdasarkan karakteristik, jenis, dan lain sebagainya. Terus siswa juga harus mampu inducing dan analyzing error, di mana analyzing error ini adalah siswa mampu menganalisis kesalahan-kesalahan yang ada. Dan juga selanjutnya adalah construction support, abstracting atau berpikir secara abstrak untuk memecahkan masalah. Dan selanjutnya adalah analyzing personal. Belajar secara bermakna. Nah, belajar secara bermakna ini dimulai dari making decision atau siswa mampu memilih pilihan yang baik menurut mereka. Selanjutnya adalah do investigation. Nah, do investigasi ini adalah melakukan investigasi atau pengamatan untuk meneliti suatu objek. Selanjutnya ada experimental inquiry. Nah, di sini adalah siswa menjelaskan bagaimana cara atau inti dari penyelesaian hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh siswa. Selanjutnya adalah problem solving. Nah, di sini kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah ini harus bisa berdasarkan penelitian-penelitian atau investigasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah choose invention. Ini adalah pemilihan solusi atas masalah yang ditemukannya tadi. Selanjutnya adalah membangun sikap produktif sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Nah, dalam perwujudan kompetensi abad 21 ini ada 6 kompetensi yang harus dicapai, seperti critical thinking and learning, di mana berpikir secara kritis terhadap suatu hal yang terjadi. Contohnya secara simpel aja adalah tidak menerima informasi secara mentah-mentah, atau kita harus mencari kebenaran data atau informasi yang kita terima terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah creative thinking. Di sini adalah kreativitas kita, berpikir secara kreatif, mengembangkan ide dan mengeksplorasi yang ada di pikiran kita. Ada self-regulated thinking and learning. Nah, di sini adalah kemampuan memahami diri sendiri. Selanjutnya adalah collaboration. Nah, ini penting sekali yang dimiliki oleh peserta didik di abad 21 ini. Collaboration ini adalah bagaimana cara membangun relationship, membangun kerjasama dengan orang-orang lain. Selanjutnya adalah communication. Communication ini adalah kemampuan berkomunikasi secara baik, membangun relationship, dan juga kemampuan untuk menyampaikan isi pikiran dengan baik. Selanjutnya adalah cultural sensitiveness. Cultural sensitiveness ini adalah kompetensi di mana kita harus mampu menyaring budaya atau culture yang dari luar agar kita bisa agar budaya sendiri kita tidak tercampur ke originalannya. Selanjutnya adalah taksonomi Bloom dari Bloom. Nah, ada tingkatan taksonomi dari Bloom ini ada 6. Dari C1 itu adalah knowledge atau pengetahuan. Terus yang kedua adalah C2 comprehension atau mengidentifikasi masalah. Yang ketiga adalah atau C3 application, di mana application ini adalah pengaplikasian dari analisis-analisis yang telah kita lakukan. Yang C4 ini adalah analisis. Yang ke C5 adalah sintetis, dan yang ke-6 atau C6 adalah evaluation. Perbedaannya dengan taksonomi kognitif oleh Anderson ini adalah di mana pada C1 taksonomi Bloom itu adalah knowledge atau pengetahuan, namun di taksonomi kognitif oleh Anderson itu adalah mengingat. C2-nya memahami, C3 melakukan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah membuat. Jadi bisa kita lihat perbedaan antara taksonomi kognitif oleh Anderson dan taksonomi oleh Bloom. Saya kira cukup sampai di sini hasil mind mapping saya. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Dan sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.